Dunia air tawar selalu punya cara untuk mengejutkan kita, sob. Di antara ribuan spesies ikan hias yang mengisi akuarium-akuarium di seluruh penjuru dunia, ada satu sosok yang mungkin terlihat biasa saja bagi mata awam, namun menyimpan daya tarik luar biasa bagi para pecinta keindahan bawah air. Ikan yang kecil, lincah, penuh warna, dan belakangan ini namanya kembali menggema, merajai tren, dan dicari oleh hampir semua kalangan hobis. Yap, inilah ikan moli. Bagi sebagian orang yang baru terjun ke dunia fish keeping, ikan moli mungkin dianggap sebagai ikan pemula atau ikan murah yang mudah dirawat. Namun, jika kita menyelam lebih dalam ke dalam sejarahnya, melihat transformasi fisiknya yang menakjubkan, hingga memahami bagaimana ikan ini bisa bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan yang ekstrim, kita akan sadar bahwa ikan moli bukan sekedar ikan hias biasa. Dia adalah mahakarya alam yang begitu adaptif. Di video kali ini, kita akan melakukan perjalanan melintas waktu dan ruang. Kita akan melacak asal-usul mereka dari rawa-rawa liar di Amerika, membedah anatomi tubuh mereka yang unik, menjelajahi variasi jenisnya yang tak terbatas, hingga membongkar rahasia. Mengapa ikan yang sempat dianggap kuno ini tiba-tiba kembali naik daun dan menjadi primadona yang sangat bernilai tinggi di tahun ini, sob? Duduklah yang nyaman, siapkan kopi kalian, dan mari kita mulai kisah tentang sang legenda kecil ini, yaitu ikan moli. Untuk benar-benar mengenal siapa itu ikan moli, kita harus kembali ke tempat semuanya dimulai. Kita harus melupakan sejenak akuarium kaca yang bersih dengan lampu LED yang indah di rumah kita, sob. Mari kita mundur puluhan ribu tahun ke belakang, menuju habitat asli mereka di alam liar, yaitu Amerika Tengah, Meksiko, hingga bagian selatan Amerika Serikat. Di alam liar, moli adalah bagian dari genus Busilia. Nama yang mungkin terdengar asing, namun mereka sebenarnya bersaudara dekat dengan ikan gapi dan juga ikan pelati. Di habitat aslinya, moli bukan ikan yang manja. Mereka adalah petarung tangguh yang mendiami lingkungan yang seringkali berubah drastis. Salah satu fakta yang paling menakjubkan dari asal-usul ikan moli adalah kemampuan adaptasi mereka terhadap salinitas atau kadar garam. Di alam, moli tidak hanya hidup di air tawar yang jernih. Mereka ditemukan melimpah di rawa-rawa bakau, muara sungai, bahkan di kolam-kolam air payau di mana air tawar bertemu dengan air laut. Kemampuan ini disebut euryhaline. Moli memiliki sistem organ, sob, terutama ginjal dan insang yang sangat fleksibel. Mereka bisa mentoleransi kadar garam tinggi yang bahkan bisa membunuh ikan air tawar lainnya dalam hitungan jam. Mengapa hal ini penting? Karena lingkungan yang keras inilah yang membentuk karakter ikan moli menjadi ikan yang sangat kuat, memiliki metabolisme yang tinggi, dan nafsu makan yang luar biasa. Di rawa-rawa yang kaya akan paparan sinar matahari, ikan moli liar menghabiskan waktu mereka dengan berenang di permukaan, mencari kelompok alga, lumut, dan larva serangga kecil. Nenek moyang moli asli tidaklah berwarna yang kita lihat sekarang. Warna mereka cenderung abu-abu kusam, kehijauan, atau perak. Sebuah penyamaran sempurna agar mereka tidak dimangsa oleh burung rawa atau ikan predator yang lebih besar. Namun, evolusi di tangan manusia mengubah segalanya, sob. Dari ikan rawa yang berwarna kusam, seleksi genetik selama puluhan tahun telah mengubah moli menjadi kanvas hidup yang penuh warna.
Jika kita perhatikan secara seksama, anatomi fisik ikan moli adalah perpaduan antara kelincahan dan juga estetika. Secara umum, moli memiliki bentuk tubuh yang memanjang dan agak membulat di bagian perut, terutama pada ikan betina. Salah satu ciri fisik yang paling ikonik dari beberapa jenis moli adalah sirip punggungnya, sob. Pada varietas tertentu, seperti Pusillea latipina atau Pusillea velivera, moli jantan memiliki sirip punggung yang luar biasa lebar, menyerupai layar kapal mini. Ketika mereka mencoba memikat betina atau mengintimidasi rivalnya, mereka akan menegakkan layar ini, memancarkan pesona yang membuat siapa saja yang melihatnya akan merasa terpana. Membedakan jenis kelamin moli juga merupakan proses yang sangat menarik sekaligus mudah. Sebuah pengetahuan dasar yang wajib dimiliki setiap hobis. Moli jantan memiliki tubuh yang lebih ramping dan ukuran yang cenderung lebih kecil daripada betina. Namun, senjata utama untuk membedakannya ada di bagian bawah perut. Moli jantan memiliki sirip anal yang telah berevolusi menjadi organ reproduksi khusus berbentuk lancip dan panjang yang disebut gonopodium. Sementara itu, moli betina memiliki sirip anal yang berbentuk membulat seperti kipas biasa. Perbedaan fisik ini bukan sekedar hiasan, melainkan kunci dari cara mereka mempertahankan eksistensinya di bumi. Dunia ikan moli saat ini telah berkembang menjadi sebuah spektrum varietas yang sangat luas. Berkat dedikasi para breeder di seluruh dunia, kita sekarang mengenal berbagai jenis ikan moli yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk tubuh, bentuk sirip, hingga corak warnanya, sob. Mari kita bedah beberapa jenis yang paling populer dan melegenda. Berdasarkan bentuk tubuhnya, kita mengenal moli klasik yang bertubuh panjang dan proporsional. Namun, ada satu variasi yang sangat ikonik dan disukai oleh anak-anak hingga dewasa, yaitu ikan moli balon. Moli balon adalah hasil mutasi genetik yang membuat tubuh mereka menjadi pendek, membulat, dan buncit menyerupai balon yang menggemaskan. Meskipun bentuk tubuh ini adalah hasil anomali tulang belakang, kelucuan cara mereka berenang dengan menggoyangkan seluruh tubuhnya justru menjadi daya tarik tersendiri. Yang kedua adalah black molly. Black molly memiliki tubuh hitam pekat seperti beludru, sangat kontras di akuarium berwarna hijau, sob. Yang ketiga yaitu sailfin molly. Sailfin molly memiliki sirip punggung raksasa menyerupai layar kapal. Yang keempat, liretail molly. Liretail molly memiliki sirip ekor berbentuk seperti lilitan harpa atau bulan sabit yang anggun. Berdasarkan corak dan juga warna modern, ada beberapa jenis, sob. Yang pertama yaitu molly dalmatian. Perpaduan total-total hitam dan putih layaknya anjing dalmatian. Yang kedua yaitu molly golden atau saffron. Molly golden memiliki warna kuning keemasan atau oranye terang yang sangat menyala. Yang ketiga yaitu molly platinum. Memiliki warna putih bersih berkilau perak, memberikan kesan mewah dan juga bersih, sob. Keindahan ini tidak berhenti di sana. Bayangkan jika kalian menggabungkan warna hitam pekat dari black molly dengan sirip liretail yang panjang anggun, atau mengombinasikan warna emas dengan bentuk tubuh molly balon. Kombinasi genetik yang tak terbatas inilah yang membuat petualangan memelihara molly tidak pernah membosankan. Selalu ada ruang untuk menemukan kombinasi warna baru yang memanjakan mata. Sekarang, mari kita masuk ke salah satu bagian paling menarik dari siklus hidup ikan moli.
Bagaimana mereka berkembang biak? Berbeda dengan mayoritas ikan air tawar seperti ikan mas atau ikan cupang yang bertelur di sarang. Ikan moli memiliki cara yang jauh lebih canggih dan juga ajaib untuk melahirkan generasi penerusnya. Mereka adalah hewan ovovivipar, atau lebih dikenal sebagai ikan yang melahirkan, bukan bertelur. Proses ini dimulai dengan ritual tarian yang dilakukan oleh moli jantan. Dengan sirip layar yang terkembang penuh dan juga warna yang menajam, jantan akan berenang mendekati betina, mencoba menyentuhkan gonopodiumnya untuk menyalurkan sperma ke dalam tubuh betina. Disinilah keajaiban itu terjadi. Sel telur dibuahi dan berkembang di dalam perut betina. Masa kehamilan ikan moli berlangsung selama kurang lebih 28 hingga 45 hari sob. Anakan ikan moli atau burayak ikan moli akan keluar dalam kondisi utuh dan langsung bisa berenang. Di dalam perut sang indukan, telur-telur tersebut tidak mendapat nutrisi dari plasenta seperti mamalia, melainkan dari kuning telur mereka sendiri di dalam tubuh induknya. Ketika waktunya tiba, perut betina akan terlihat sangat buncit dan juga kotak di bagian bawah. Dan dalam hitungan jam, satu persatu anakan ikan yang berukuran sangat kecil namun sudah terbentuk sempurna akan dilahirkan ke dunia. Satu induk moli betina yang sehat dan juga berukuran besar bisa melahirkan mulai dari 20 hingga lebih dari 100 ekor anakan dalam sekali persalinan. Hebatnya lagi, moli betina memiliki kemampuan luar biasa untuk menyimpan sperma jantan di dalam tubuhnya sob. Jadi, hanya dengan satu kali perkawinan, sepasang ikan moli bisa melahirkan beberapa kali dalam beberapa bulan ke depan tanpa perlu kawin lagi. Ini adalah strategi bertahan hidup yang luar biasa, memastikan bahwa populasi mereka akan selalu terjaga meskipun di alam liar yang penuh dengan predator. Lantas, kita sampai pada pertanyaan besar yang membawa kita ke pembahasan kali ini sob. Mengapa ikan moli saat ini sedang naik daun? Mengapa ikan yang sudah ada di pasar hobi sejak puluhan tahun lalu tiba-tiba kembali dicari, dibicarakan di komunitas, dan harganya untuk beberapa varietas premium mulai merangkak naik? Ada beberapa alasan kuat di balik fenomena comeback yang luar biasa ini. Alasan pertama dan yang paling utama adalah meledaknya tren aquascape. Di era modern saat ini, konsep akuarium telah bergeser dari sekedar wadah berisi ikan menjadi sebuah ekosistem seni miniatur alam di dalam kaca. Dalam dunia aquascape, tanaman hidup membutuhkan perawatan ekstra. Disinilah ikan moli menjalankan peran supernya. Ikan moli adalah alga eater atau pemakan lumut alami yang sangat rakus. Mereka memiliki struktur mulut yang sangat unik, yang mampu mengikis alga rambut, alga benang, bahkan lapisan minyak di permukaan air akuarium. Menaruh beberapa ekor moli di dalam aquascape bukan hanya soal keindahan, melainkan sebuah solusi ekologis. Alasan kedua adalah estetika visual kontras. Coba bayangkan sob, sebuah akuarium aquascape yang didominasi warna hijau tanaman dan juga merahnya bebatuan. Jika kalian memasukkan ikan yang terlalu ramai warnanya, fokus estetika alamnya bisa terganggu. Namun, coba masukkan sekelompok black molly yang hitam pekat atau platinum molly yang putih bersih. Warna-warna solid dan monokromatik ini memberikan kontras yang sangat elegan dan juga mewah. Sesuatu yang sangat dicari oleh para desainer akuarium modern untuk konten media sosial mereka. Alasan ketiga adalah kesenangan memuliakan genetik atau breeding project. Di era digital, banyak hobis yang tidak lagi sekedar memelihara,
tapi juga ingin produktif di rumah. Mengingat ikan moli sangat mudah berkembang biak dan juga memiliki variasi genetika yang luas, banyak anak muda yang mulai mencoba melakukan crossbreeding atau silangan di rumah mereka. Menyilangkan jenis satu dengan jenis lainnya untuk mendapatkan corak warna baru yang unik mendatangkan kepuasan tersendiri sob, sekaligus potensi ekonomi yang menjanjikan. Pada akhirnya, ikan moli mengajarkan kita sebuah filosofi penting tentang dunia hobi. Keindahan dan nilai dari suatu makhluk hidup tidak selalu diukur dari seberapa mahal atau seberapa langka mereka ditemukan di alam liar. Terkadang, mereka bisa beradaptasi, bagaimana mereka memberikan manfaat bagi ekosistem di sekitarnya, dan bagaimana mereka terus memikat hati kita melalui kesederhanaan yang menakjubkan. Dari rawa-rawa payo di Amerika Tengah yang keras, hingga menjadi permata hitam dan emas di akuarium mewah perkotaan, moli telah membuktikan diri sebagai ikon abadi yang tidak akan pernah benar-benar hilang dari hati para pecinta dunia air. Apakah kalian juga salah satu orang yang terikat dalam pesona ikan kecil bertubuh indah ini? Varietas moli apa yang saat ini sedang berenang dengan anggun di akuarium rumah kalian? Coba tuliskan di kolom komentar sob. Oke, sekian dulu pembahasan tentang ikan moli kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel ini. Atau kalian juga bisa berbagi di Saweria. Langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sob. Semoga bermanfaat.